Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad, dan di malam ini kita sudah sampai hadis yang ke 515 ya. Betul. Dengan babnya bab wa'iyadatil maradha, bab menengok orang yang sakit. Yaitu bab ke-234. Babnya bab ke-234. Dan pembahasan kita dari keterangan ini saya bacakan terlebih dahulu. Yaitu hadis yang bab yang ke 200
34 ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala hadatsana Muhammad bin Abdul Aziz qala hadatsana Marwan bin Muawiyah qala hadatsana Yazid bin Kaisan an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-515 ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam kitab Fadailus Sahabat, keutamaan para sahabat Nabi. Adapun babnya babun min fadaili Abi Bakar As-Siddiq, bab tentang di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man asbahal yawma minkum sa'iman, siapa di antara kalian yang pagi ini sedang puasa? Qala Abu Bakrin, kata Abu Bakar, ana, aku ya Rasulullah. Qala, lalu Rasul bertanya, man ada minkumul yawma maridan? Siapa yang pada hari ini yakni telah menjenguk orang yang sakit? Qala Abu Bakrin, ana, kata Abu Bakar, aku. Qala, kemudian Rasul bertanya kembali, man syahida minkumul yawma janazah? Siapa di antara kamu yang hari ini mengurusi jenazah atau menyaksikan jenazah? Qala Abu Bakrin, anak, kata Abu Bakar, aku. Qala, kata Rasulullah SAW, man at'amal yawma miskinan? Siapa yang pada hari ini memberikan makan orang miskin? Qala Abu Bakrin, kata Abu Bakar, anak, aku. Qala Marwan, kata Marwan, yakni Marwan adalah perawi dari riwayat ini, namanya Marwan bin Muawiyah. Marwan berkata, balaghni, telah sampai kepadaku anna Rasulullah qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, majtama'a hadhil khisal fi rajulin fi yaumin. Tidaklah perangai-perangai ini. Apa perangai ini yang dimaksud? Yaitu pertama, orang yang berpuasa. Kedua, nengok orang yang sakit. Ketiga, menyaksikan jenazah. Keempat, memberikan makan orang miskin. Kalau 4 perangai ini ada pada seseorang, majtama'a hadhil khisal fi yaumin, dalam satu hari, tidak kecuali dakhalal jannah, dia pasti akan masuk surga, begitu. Seperti itu. Dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Ini hadis yang ke-515. Barakallahu, sesuai dengan judulnya babu iyadatil maradha, maka yang menjadi syahidnya, yang menjadi bukti dari riwayat ini adalah yaitu pertanyaan Nabi, kata Nabi, man 'ada minkumul yawma maridun? Siapa di antara kamu pada hari ini yang sudah menengok orang yang sakit? Maka Abu Bakar mengatakan, anak, aku. Ini jadi dalil jamaah bahwa kalau kita ditanya, maka kita hendaklah menjawab. Jadi kalau kita ditanya, hendaklah apa? Menjawab. Begitu. Jadi kalau ditanya apa? Menjawab. Walaupun mungkin jawaban itu isinya menceritakan kebaikan kita. Enggak apa-apa. Itu tidak termasuk ke dalam sum'ah. Manusia dalam beramal itu penyakitnya dihalangi oleh 2 hal. Pertama, sebelum beramal namanya riya. Yang keduanya setelah beramal namanya sum'ah. Kalau sum'ah itu orang nggak ditanya tapi dia memperdengarkan kebaikannya, tujuannya supaya dipuji oleh orang, namanya sum'ah. Jadi hadis ini titik tekannya adalah yaitu ketika Rasul bertanya, man ada minkum al-yawma maridan. Artinya menengok orang yang sakit adalah salah satu sebab yang dapat menyebabkan orang masuk surga. Nengok orang sakit menjadi sebab orang bisa masuk surga. Puasa di hari itu menjadi sebab
orang masuk surga, kemudian mengantarkan jenazah menjadi sebab, mengurusi jenazah menjadi sebab, orang itu masuk surga, kemudian memberikan makan kepada orang miskin menjadi sebab, orang itu masuk surga. Dan ternyata apa? Kata para sahabat Nabi di hari itu tidak ada yang tidak ada yang memiliki seluruh perangai tersebut kecuali siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya Abu Bakar Siddiq luar biasa. Ini sedang menceritakan keutamaan Abu Bakar Siddiq. Yang mana orang lain tidak mencapainya, dia sudah mencapainya. Di mana orang lain tidak meraihnya, dia meraihnya. Makanya kata Abu Bakar Siddiq, idza mara alayya sunnah. Kalau aku dilewati oleh sunnah, falam af'alha. Lalu aku tidak mengerjakan sunnah itu, khasyitu an azigu. Aku khawatir aku melenceng. Abu Bakar itu kalau ada sunnah, punya peluang dia melaksanakan sunnah, kemudian dia nggak sempat mengerjakannya, padahal dia bisa dan mungkin untuk mengerjakannya. Beliau mengatakan apa? Khasyitu an azigu. Sedangkan orang zaman sekarang kalau ada sunnah lewat, peluang sunnah lewat, apa ngomongnya? Ya, cuma sunnah kok. Itu orang zaman sekarang. Makanya kualitas semangat dalam ya sabiqum bil khairat biidznillah, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allahnya kurang. Dan kita tahu kan, orang yang masuk surga dengan tanpa hisab itu adalah sabiqum bil khairat biidznillah. Itu orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Siddiq satu hari beliau ternyata terlambat sholat berjamaah dengan imam, terlambat takbiratul ihram. Apa yang beliau lakukan? Diganti takbiratul ihram yang terlambat tadi dengan apa? Bukan enggak sama-sama imam. Dia sholat bersama dengan imam, dia masbuk. Tapi ketika dia terlambat, ya enggak mendapatkan takbiratul ihram bersama dengan imam, itu beliau menggantinya dengan cara apa? Berkurban 100 ekor unta. Itu untuk menggantikan apa? Takbiratul ihram bersama imam. Jadi nilai semangat dalam kebaikannya sangat jauh berbeda dengan apa yang ada pada kita. Demikian mungkin di antara faedah dari hadis yang ke-515. Maka diterangkan dalam kitab ini fihi manqibatu Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Ini ada manaqib Abu Bakar Siddiq. Apa itu manaqib? Manaqib itu adalah ya kisah keistimewaan pada diri seseorang, namanya manaqib. Ya, Al-Imam Al-Baihaqi bikin kitab Manaqib Imam Syafi'i. Itu menceritakan keistimewaan Imam Syafi'i. Kalau di Indonesia yang terkenal manaqib siapa? Abdul Qadir Jailani. Cuma sayangnya isinya yakni lebih cenderung bersikap gulu melampaui batas terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal kalau mereka membaca kitab gunyahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, tentu mereka akan mendapatkan banyak faidah. Ya. Di dalam kitab Gunyah, Al-Gunyah itu yaitu kitab Al-Gunyah, buah karya yaitu Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Wa fihi fadlus shaum wa iyadatil marid wa huduril janazah wa itamil miskin. Dalam hadis tersebut ada keutamaan berpuasa, keutamaan menengok orang yang sakit, keutamaan ya, menghadiri jenazah, dan juga keutamaan memberi makan. Karena semua itu bisa menjadi sebab orang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, keterangan yang ke-516. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Ahmad bin Ayyub qala hadatsana Syababatu qala hadatsani Al-Mughirah bin Muslim an Abi Zubair an Jabirin qala, kata Jabir, yakni Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Apa kata Jabir bin Abdullah? Dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Ummi Sa'id. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam
beliau pernah mendatangi Ummu As-Sa'ib. Wahia tuzabzibu. Sedangkan dia sedang tuzabzibu. Tuzabzibu al-qir. Yakni dia sedang meniup ya api yang ada di dapurnya dengan tiupan serobong. Kan kalau zaman dahulu begitu ya, kalau masakan pakai apa? Pakai tiupan begitu. Faqala, maka dia mengatakan, malaki, ada apa dengan dirimu? Qalat al-humma. Kata dia al-humma, demam. Akhzah Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghinakannya. Demam malah menghina demam, apa malah mencela demam. Malaki, ada apa denganmu? Qalat al-humma, demam. Akhzah Allah, semoga Allah menghinakan demam. Faqala Nabi SAW, kata Nabi, mah, yakni tahan kamu, jangan ngomong begitu. La tasubbiha, kamu jangan mencela demam. Fa innaha, karena demam itu tudhibu khotoyal mu'min. Demam itu dapat menghilangkan dosa-dosa orang yang beriman. Kama yudhibul kiru khobasal hadid. Seperti apa? Seperti serobong dapat menghilangkan khobasal hadid, yaitu kotoran yang ada pada besi. Dikatakan bahwasanya Nabi SAW masuk ke Ummu As-Sa'ib wahiyah tujabjibu, sedangkan dia dalam keadaan tartaidu, dalam keadaan menggigil. Ya. Jadi Nabi SAW masuk kepada Ummu Sa'ib wahiyah tujabjibu, sedangkan dia dalam keadaan tartaidu, yaitu menggigil. Qala malaki, ada apa denganmu? Karena dia sedang menggigil. Qalat al-humma, demam. Akhzahallahu, yang semoga Allah menghinakan demam. Qala Nabi SAW, kata Nabi, mah, berhentilah, tahanlah. Jangan ngomong begitu. La tasubbiha, kamu jangan mencela demam. Fa innaha, karena sesungguhnya demam tudhibu khotoyal mu'min. Demam itu dapat menghilangkan kesalahan-kesalahan seorang yang beriman. Kama yudhibul kiru khobasal hadid, sebagaimana serobong pandai besi, atau sebagaimana serobong ya orang yang suka menyepuh dapat menghilangkan khosabal hadid, yaitu karatnya besi. Ala kulli hal jemaah sekalian, di sini ketika Rasulullah SAW masuk kepada Ummu Sa'ib, ini menunjukkan bahwa ya alal mar'i an la yasduru anhu al jaza wasab wasyatmu lil marid lil marad. Bahwa saya seseorang tidak boleh ya al jaza, yaitu al jaz'u la yasduru anhu al jaz'u, tidak boleh berkeluh kesah, wasab, tidak boleh mencaci maki, ya, tidak boleh mencela, wasyatmu, tidak boleh mencaci maki, lil marad, kepada penyakit, ilala maradihi, ketika dalam keadaan sedang sakit. Li'annahu sababun litakfiri dunubil mu'min, karena yang namanya sakit, yang namanya penyakit dapat menjadi sebab litakfiri dunubil mu'min, dihapusnya dosa orang yang beriman. Watan qiyatun, dan dapat menjadi pembersih lahu, bagi orang tersebut, min khotoyahu, dari kesalahan-kesalahan. Jadi dari hadis yang ke-516, maka yang menjadi
wijhatun nadarnya atau wajud dalalahnya adalah pertama, Nabi kita yang mulia menengok seorang wanita yang sakit. Ini dibolehkan menengok wanita yang sakit, seorang laki-laki menengok wanita yang sakit, sepanjang tidak menimbulkan fitnah. Atau dia adalah mahramnya. Tidak menimbulkan fitnah. Atau tidak berduaan. Maka itu tidak mengapa. Seperti itu. Itu tidak mengapa. Kalau apa? Kalau tidak berduaan, ya, kalau tidak menimbulkan fitnah. Kalau masih ada hubungan mahram. Nabi pun pernah menengok Ummu Sa'ib. Wahia tuzab sipu, sedangkan dia dalam keadaan menggigil. Dia dalam keadaan demam. Kemudian yang keduanya, bahwa ini memberikan kepada kita tentang apa? Tentang perlunya memberikan nasihat. Ketika si sakit ini telah melakukan kesalahan. Seperti Ummu As-Sa'ib yang mengatakan ketika ditanya, Malaki, apa yang terjadi denganmu? Al-humma akhzah Allah. Demam, semoga Allah menghilangkan dia. Nah, ini kan mencela penyakit yang namanya demam. Maka diberitahukan oleh Rasulullah SAW, mah, berhentilah. Mah maknanya adalah kufa an hada, tahan dari ngomong begitu. Jangan ngomong begitu, jangan melakukan begitu. Jadi kalau ada penyimpangan apa, ya dinasihati. Ya. Tentu bisa langsung apabila memang tepat, kalaupun tidak ya tunda sementara waktu boleh. Tujuannya supaya ada perubahan. Lalu diterangkan titik kesalahannya apa? La tasubbiha. Kamu jangan mencela demam. Dan di sini diterangkan tentang keutamaan demam apa itu? Fa inna tudhibu khotoyal mukmin. Demam itu dapat menghilangkan kesalahan-kesalahan seorang mukmin. Lalu diberikan gambaran seperti ya, kalau orang yang tukang sepuh, dia meniup pada emas yang di sana ada noda emasnya, hilang dengan sebab disepuh tadi. Atau kalau dia pandai besi, maka dia menghilangkan karat besi dengan terobong yang dia tiup. Karena dia seorang pandai besi. Ini gambaran tentang manfaat al-humma. Fawaidul humma. Faedah demam. Dan inilah makna firman Allah yang mulia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana wa ya Rabb kami ma khalaqta hadza batilan. Engkau tidaklah menciptakan semua ini dengan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, maka jagalah kami dari azab api neraka. Berikutnya hadis yang ke-517. Hadis yang ke-517 juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Birri Wasillah, kitab tentang al-birri wasillah. Kebajikan dan bersilaturahim. Bab fadli iyadatil marid, bab tentang keutamaan menengok orang yang sakit. Qala al-Imam al-Bukhari ta'ala hadatsana Ishaqu qala akhbarana an-Nudr bin Sumail qala akhbarana Ahmad bin Salamata an Sabitin al-Banani an Abi Rafi an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah, dia menerima dari Rasulullah SAW. Dan kata Rasul, qala yaqulullahu, Allah tabaraka wa taala berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Hadis ini sahih
Hadis ini juga terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? Kata Allah, amtuka. Aku ya telah memintamu memberi makan. Falam tut'imni, lalu kalian tidak memberikan makan kepadaku. Memangnya Allah makan? Nanti ini akan diterangkan. Apa makna dari lam tut'imni? Engkau tidak memberi makan kepadaku. Kalau dia berkata, fayaqulu, maka mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku. Wa kaifa amtani, bagaimana engkau minta makan kepadaku? Walam ut'imka, dan aku tidak bisa memberikan makan kepadamu. Wa anta Rabbul Alamin, sedangkan engkau ya Allah, Rabb yang menguasai alam semesta. Qala, kata Allah, ama alimta. Tidakkah kamu tahu anna abdi fulan, bahwa hambaku yang namanya si fulan, amaka, dia meminta makan kepadamu. Falam tut'imhu, lalu kamu tidak memberikan makan kepada dia. Ama alimta, tidakkah kamu tahu anna kalau kunta at'amtahu, seandainya engkau memberikan makan kepada dia, lawajadta dzalika indi, pasti kamu akan mendapati hal itu di sisiku. Jadi yang dimaksud dengan Allah minta makan itu yakni maksudnya kalau kamu melihat ada orang yang dia dalam keadaan sakit dan dia meminta makan padamu, itu sama artinya yang minta makan adalah Allah. Karena dengan engkau memberikan makan kepada dia, maka engkau akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibna Adam, wahai anak Adam, istaqaituka, aku telah meminta minum kepadamu. Falam tuskini, namun kamu enggak memberikan minum kepadaku. Faqala, lalu dia berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, fakaifa askika, bagaimana aku memberikan minum kepadamu? Wa anta Rabbul Alamin, sedangkan kau Allah adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Fayaqul, maka Allah menjawab, inna abdi fulanan, sesungguhnya hambaku yang bernama si fulan, istasqoka, dia telah meminta minum kepadamu. Falam taskihi, tapi kamu tidak memberikan minum kepada dia. Ama alimta, apakah engkau tidak tahu? Ya, ama alimta, apakah engkau tidak tahu? Anak kalau kunta sakoe tahu, bahwasanya kamu kalau kamu memberikan makan kepada dia, kalau kamu memberikan minum kepada dia, lawajat adalika indi, pasti kamu mendapati hal tersebut di sisiku. Yabna Adam, wahai anak Adam, maridtu, aku sakit. Pertanyaannya, apakah betul Allah sakit? Bukan itu maksudnya. Falam ta'udni, tapi engkau tidak menengok aku. Masa hambanya menengok Allah yang sakit? Apa maksudnya? Qala ya Rabbi kaifa a'uduka. Wahai Rabbku, bagaimana aku menengok engkau, wa anta Rabbul Alamin, sedangkan engkau adalah Rabb semesta alam. Qala, dia jawab, ama alimta, apakah kamu tahu anna abdi fulanan maridho, bahwasanya hambaku yang bernama si fulan dia sakit. Walau kunta uttahu, seandainya saja kamu menengoknya, lawajadta dzalika indi, pasti kamu dapati hal tersebut di sisiku. Awajadtani indahu, apakah engkau mendapati aku di sisinya? Ya, awajadtahu indahu, atau engkau akan mendapati aku di sisinya. Hadis ini
hadis yang ke-517, dan hadis ini adalah hadis yang ya derajatnya sahih. Maka dikatakan ighasatul malhub wa tafrij anil kurub. Orang yang dalam keadaan ya sangat butuh kepada pertolongan dari berbagai macam kesulitan, maka siapa yang ighasatul malhub, yakni orang yang menolong orang yang dalam keadaan tenggelam, orang yang dan juga at-tafriz anil qulub, membebaskan dari berbagai macam kesulitan, qurbatun ilallah, itu merupakan mendekatkan diri kepada Allah. Wasababun fi rahmatillah, dan menjadi sebab dalam kasih sayang Allah di abdihi, bagi hambanya yaumul qiyamati, pada hari kiamat nanti. Demikian keterangan yang dijelaskan di dalam kitab ini secara panjang, namun ini semuanya menunjukkan bahwa begitulah kalau kita menengok orang yang sakit, maka orang tersebut nanti akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kalau kita memberikan makan kepada orang yang kelaparan, maka kita pun akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kalau kita mendapatkan orang kehausan, lalu kita memberikan minum, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua yang kita lakukan akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya keterangan yang ke-518. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana ana Aban bin Yazid qala hadatsana Qatadah qala hadatsani Abu Isa al-Aswari an Abi Sa'idin an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu, mudu al-marido, tengoklah ala kalian orang yang sedang sakit, wattabi'u al-janaiza, antarkanlah jenazah, ya, tudzakirukumul akhirat, karena ya mengantarkan jenazah dapat mengingatkan kamu kepada akhirat. Hadis ini derajatnya hasan, isnaduhu hasan. Para perawinya semuanya rawi terpercaya, rawi Bukhari Muslim. Abu Isa al-Aswari bukan rawi Bukhari Muslim, tetapi dia adalah rawi siqat, rawi terpercaya. Imam Muslim mengeluarkannya di dalam kitabnya, ada rawi namanya ya Abu Isa al-Aswari, tapi dia sebagai mutaba'ah, bukan sebagai hadis pokok. Maka dia dianggap bukan rawi Imam Muslim, tetapi dia ada dalam ya hadis yang mutaba'ah, hadis penguat. Disikotkan oleh, yakni dipuji oleh Imam At-Tabrani, Imam Ibnu Hibban, dan sekumpulan para ulama juga meriwayatkannya. Tertera dalam kitab Silsilah Ahadits Shahihah. Imam Ahmad juga mengeluarkannya. Begitu pula Imam Ibnu ya Abi Syaibah dan seterusnya. Ala kulli hal jemaah sekalian, dari keterangan ini maka faedah yang berharga sesuai dengan judul bab adalah kata-kata mudu al-marido, jadi menengok orang yang sakit itu diperintah. Langsung Rasul pakai kalimat al-amru, perintah. Mudu al-marido, tengoklah oleh kalian al-marido, orang yang apa? Orang yang sakit. Wattabi'u al-janaiza, dan ikutilah al-janaiza, jenazah. Yakni antarkanlah jenazah. Tudzakirukumul akhirah, karena dia akan mengingatkan kamu kepada akhirat. Di sini yang menjadi titik pembahasannya adalah kata-kata udu al-marido. Jadi kita diperintahkan supaya menengok orang yang sakit. Maka berdasarkan keterangan ini, ziyadatul marid min hukukil muslim, yakni menengok orang yang sakit termasuk hak seorang muslim ala ikhwanihi al-muslimin, atas saudara muslim yang lain. Di annaha ya tudkhilul masarrata, karena dengan ditengok, dengan menengok itu tudkhilul masarrata, akan menimbulkan kegembiraan. Wal unsa ala qalbihi, dan juga kenyamanan pada hatinya, kedamaian pada hatinya.
Ini manfaatnya menengok orang yang sakit. Yang keduanya yaitu tasyi'ul janaiz min mahaliha wassalatu 'alaiha. Barakallahu fikum sekalian. Di sini disebutkan pentingnya kita mengurusi jenazah. Kenapa? Karena mengurusi jenazah adalah bagian bagian dari kebaikan yang dapat mengantarkan kita kepada kenikmatan di akhirat kelak. Maka dikatakan tasyi'ul janaiz, mengantarkan jenazah min mahaliha, dari tempatnya, wassalatu 'alaiha, dan kemudian menyolatinya, wadabnuha, dan menguburkannya, min furudil kifayati, termasuk fardu kifayah. Ini merupakan fardu kifayah. Demikian faedah dari hadis yang ke-518. Insyaallah ta'ala nanti kita akan lanjutkan dengan hadis yang ke-519 insyaallah di waktu yang akan datang. Wa sallu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.